بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4. Nah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan teman-teman dalam memahami pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, kita masih belajar di tema 9. Dan sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pada pembelajaran ke-1. Subtema kedua, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan atau membantu ibu memasak di dapur? Nah, di Indonesia saat ini, kegiatan memasak banyak menggunakan kompor gas. Teman-teman, apakah bahan bakar untuk kompor gas? Ya, kompor gas dapat menyala karena menggunakan bahan bakar gas minyak bumi yang dicairkan atau biasa disebut dengan LPG. Nah, LPG ini merupakan produk dari hasil proses penyulingan gas minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu sumber daya alam. Negara kita memiliki banyak sekali kekayaan alam. Semua kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Untuk itu kita harus mensyukurinya ya. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah teman-teman, adakah sungai atau pohon di sekitar rumah kalian? Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Keduanya memiliki banyak manfaat. Manfaat sungai: 1. Mata air kehidupan, 2. Pembangkit listrik, 3. Sumber irigasi, 4. Sumber mata pencaharian, 5. Mengalirkan air ke hilir, 6. Sumber air minum. Nah, pohon, manfaat pohon: 1. Membuat udara menjadi lebih segar, 2. Menjaga kesehatan mental, 3. Mengurangi paparan sinar UV ke kulit, 4. Mengurangi dampak perubahan iklim, 5. Mencegah polusi air, 6. Menambah cadangan air tanah, 7. Menjaga populasi makhluk hidup, 8. Mencegah terjadinya erosi banjir, dan yang ke-9 mencegah erosi tanah.
Nah, teman-teman, jadi kalian telah mengetahui ya apa saja manfaat dari sungai dan pohon. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan juga sangat beragam. Sumber daya alam tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap daerah memiliki sumber daya alam yang khas. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain adalah hasil pertanian, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Adapun contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan berbagai macam bahan tambang. Oleh karena itu, kita harus mengelola sumber daya alam dengan baik dan bijaksana, sehingga tidak merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikut tabel berisi contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam ada gas alam, minyak bumi, batu bara, dan aspal. Sumber daya logam ada emas, perak, tembaga, dan platina. Sumber daya industri ada berlian, belerang, fosfat, dan gamping. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya hasil tambang. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan persebaran kedua jenis sumber daya tersebut. Yang pertama, sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani yang ada di Indonesia sangat beragam. Sumber daya alam tersebut tersebar di darat dan di laut atau di perairan. Nah, teman-teman bisa perhatikan peta persebaran sumber alam hewani di Indonesia ini ya. Jadi, ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, ya seperti itu. Selanjutnya B. Sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah segala jenis tumbuhan. Selain hutan yang luas, Indonesia juga memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa perhatikan peta berikut ini ya. 2. Persebaran hasil tambang. Negara kita terkenal sebagai penghasil barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam yang setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Walaupun demikian, hasil tambang tersebut tidak merata keberadaannya. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Contoh daerah penghasil minyak bumi di Indonesia yaitu 1. Pulau Jawa, 2. Pulau Sumatera, 3. Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. B. Batu bara. Berikut adalah beberapa daerah tambang batu bara di Indonesia. 1. Ombilin dekat Sawah Lunto, 2. Bukit Asam dekat Tanjung Enim, 3. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, 4. Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. C. Tanah liat. Tanah liat ini banyak terdapat di daratan rendah di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. D. Kaolin.
Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera. Gamping atau batu kapur. Batu ini banyak terdapat di Pegunungan Seribu di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Pegunungan Kendeng di Situbondo, Jawa Timur. Pasir besi. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jawa Tengah. Pasir kuarsa. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung, dan Bengkulu. Marmer atau batu pualam. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Timah tersebar di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 2000% produksi timah putih di dunia. Baukesit. Baukesit dari Bintan diolah di Sumatera Utara, yaitu Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di Sungai Asahan. Nikel. Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka, yaitu Sulawesi Selatan. Tembaga. Tembaga terdapat di Wonogiri, Jawa Tengah, Muara Sipeng, Sulawesi, dan Tembagapura, Papua. Emas dan perak. Emas dan perak terdapat di daerah 1 Tembagapura di Papua, 2 Batu Nisa di Nusa Tenggara Barat, 3 Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat, 4 Simau di Bengkulu, 5 Logos di Riau, 6 Meulaboh di Nanggroe Aceh Darussalam. Belerang. Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas, Garut, Jawa Barat, dan di kawah gunung berapi seperti di Dieng, Jawa Tengah. Mangan. Mangan terdapat di Keliripan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pulau Doi Halmahera, dan Karangnunggal sebelah selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Fosfat. Fosfat terdapat di Cirebon, Jawa Barat, Gunung Ijen, Jawa Timur, dan Banyumas. Nah, teman-teman, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam bermanfaat sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang dimiliki negara kita, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan berasal dari penjualan sumber daya alam. Contohnya adalah bahan-bahan tambang dan hasil pertanian dijual atau diekspor ke negara lain. Uang hasil penjualan itulah yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi sangat banyak. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit untuk membuat beberapa produk tersebut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Dan masih banyak contoh lainnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini ya. Dan untuk tugasnya teman-teman silakan kerjakan tugas tersebut. Ada di halaman 83. Nah, jadi teman-teman kalian bisa membaca ulang teks sumber daya alam bermanfaat sebagai modal pembangunan ya. Informasi penting apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Lalu gunakan informasi yang kalian temukan
Untuk melengkapi peta pemikiran berikut ini ya. Silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan, difoto dan dikirim ke ustazah. Nah, teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.